Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang elemen bilangan bagian yang kedua, yaitu tentang bentuk akar. Tujuan setelah kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, nanti diharapkan yang pertama, kalian dapat mengetahui hubungan antara bilangan pangkat dan akar. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui atau kalian dapat mengoperasikan bentuk akar. Yang ketiga, kalian dapat merasionalkan bentuk akar. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui dan menggunakan sifat-sifat dari bentuk akar. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, hubungan bilangan pangkat dan akar. Nah, di sini kemarin kalau kalian masih ingat tentang materi bilangan berpangkat, kalau ada A dipangkatkan dengan M per N, maka bisa kita ubah menjadi bentuk akar dengan cara, jadinya apa? Kalau ada A pangkat M per N, jadinya akar pangkat N dari A pangkat M. M-nya yang bagian di atas kita taruh di dalam, kemudian N-nya yang di bawah kita tuliskan di luar. Contoh langsung saja ke contoh soal. Misalkan ada 2 dipangkatkan 3/5, maka jadinya akar dari 2 pangkat berapa? Yang bagian atas kita taruh di dalam, yang bagian bawah kita taruh di luar. 2 dipangkatkan 3/5 jadinya akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Lanjut, misal ada 3 pangkat 4/5 jadinya akar pangkat bagian bawahnya 5, maka di sini pangkat 5, kemudian bagian dalamnya 4, tuliskan 4, basisnya berapa? 3. Oh, ini saya ada kesalahan tulis ya. Di sini harusnya bukan 2, tetapi ditulis 3. Nanti jadinya akar pangkat 5 dari 3 pangkat 4. Oke, ini ada kesalahan ketik. Itulah hubungan bilangan pangkat dan akar. Jadi bilangan pangkat itu bisa kita ubah ke dalam bentuk akar, asalkan kalian sudah hafal atau sudah memahami konsep ini. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, operasi aljabar bentuk akar. Di bentuk akar itu bisa kita operasikan. Yang pertama, bisa kita jumlahkan dan juga kurangkan. Bagaimana caranya? Di sini ada keterangan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya sejenis. Jadi ketika nanti kok akarnya tidak sejenis, misal di sini akar 3, ini juga akar 3, ini artinya sejenis ya, sama. Maka bisa kita gunakan, bisa kita operasikan. Tapi nanti ketika kalian kok ketemu soal, misalkan di sini akar bukan akar 3, tetapi akar 2 sama akar 4, bisa enggak kira-kira dioperasikan penjumlahan sama pengurangan? Tidak, karena di sini ada keterangan bahwa bisa dilakukan operasi, bisa dioperasikan apabila bentuk akarnya sejenis. Nah, ini kan akarnya sejenis, maka bisa dioperasikan. Kita tinggal menjumlahkan, bagian depannya ada berapa? 4 sama 2. Oke, kita tuliskan 4 tambah 2. Akarnya karena sama, cukup tulis salah satu, jadinya berapa? 4 tambah 2, 6, akar 3. Lanjut, contoh lagi. Di sini ada akar 5, akar 20. Bisa enggak dioperasikan? Apakah ini akarnya sejenis? Oh, ternyata bukan sejenis. Belum sama ya. Akar 5 sama akar 20. Maka kita cari atau kita bikin 20 akar 20 ini nanti jadi akar 5. Yang besar ini kita sesuaikan dengan yang kecil. Yang besar kan akar 20, di sini ada akar 5. Maka yang 20-nya yang menyesuaikan dengan akar 5. Bisa enggak kira-kira 20 itu dibuat berapa sih dikalikan 5 biar hasilnya 20? Ternyata di sini dikalikan 4. Maka bisa kita ganti lagi, 3 akar 5 tetap sama 3 akar 5 dikurangi 20 ini kita pecah jadi 4 kalikan 5, itu kan tidak mempengaruhi nilai ya, tetap hasilnya 20. Maka akar 4 itu berapa? Bisa diubah jadi 2, akar 5-nya tetap di dalam akar. Maka kalau sudah jadi seperti ini,
Akar 5, apakah ini sejenis? Oh iya, sudah sejenis, artinya sudah bisa kita operasikan. Maka 3 dikurangi 2 berapa? 1. Akar 5-nya ditulis. Akar 1 apakah perlu ditulis? Karena di sini hasilnya 1, maka tidak perlu ditulis. Cukup kita tuliskan akar 5-nya saja. Itulah penjumlahan dan pengurangan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika ada A, akar 5, akar N dari C ditambahkan dengan B, akar N dari C, maka ini bisa kita ubah jadi yang bagian, karena belakangnya sudah sama, maka tinggal yang bagian depannya saja yang kita tambahkan, kita jumlahkan. Kalau pengurangan juga sama. Karena ini dikurangi, belakangnya sudah sama, maka tinggal A dikurangi B saja. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya apa? Bentuk akarnya harus sejenis. Kalau belum sejenis seperti ini, ya kita buat dulu biar dia sama. Kalau kok mentok tidak bisa disamakan, ya sudah berarti itu tidak bisa kita operasikan. Lanjut ke operasi bentuk akar yang kedua. Selain penjumlahan, ada lagi perkalian. Di sini untuk perkalian, kalau perkalian cukup mudah. Kalau perkalian tidak menuntut untuk bentuk akarnya itu sama. Di sini disimbolkan kalau ada akar C kalikan akar D, maka tinggal kita kalikan saja. Semuanya dikalikan C kalikan D di dalam akar ini. Nah, kemudian kalau ada A kalikan B di luar akar, ya sudah dikalikan. Yang di dalam akar juga kita kalikan. Kalau perkalian itu tidak harus akarnya sejenis, tetapi ketika penjumlahan dan pengurangan itu harus sejenis. Akar 3 kalikan akar 2, maka tinggal kita kalikan saja. 3 kalikan 2 berapa? 6. Oh, jadi hasilnya akar 6. Kemudian misalkan yang kedua, ada 2 akar 5 kalikan 3 akar 2. Ini kan akarnya tidak sama ya, tidak sejenis. Itu tidak apa-apa, tinggal kita kalikan saja. Yang di luar kita kalikan dengan yang di luar, yang di dalam kita kalikan dengan yang di dalam. 2 kalikan 3 itu 6, 5 kalikan 2 itu 10. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa ketika ada akar C kalikan akar D sama seperti atas, bisa diubah jadi bentuk akar, semuanya angka yang di dalam akar ini kita kalikan. Sama ya, antara kesimpulan dengan yang tadi sudah dibicarakan. Oke, selanjutnya setelah kita belajar operasi aljabar bentuk akar, maka yang ketiga kita akan merasionalkan bentuk akar. Apa sih merasionalkan itu? Merasionalkan bentuk akar artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar atau irasional menjadi bentuk rasional sederhana. Ketika kita melihat suatu bentuk akar, kemudian ada pecahan, dan di bagian bawahnya itu kok bentuknya akar, maka harus kita rasionalkan. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama itu ketika pecahan bentuknya A per akar B. Ini di bagian bawah dari suatu pecahan itu bentuknya akar. Maka wajib kita rasionalkan caranya dengan dikalikan dengan sekawannya. Kalau di sini akar B ya sudah dikalikan dengan akar B per akar B. Kalau di sini akar A ya kalikan akar A per akar A. Langsung contohnya, misal ada 2 per 3 akar 5. Di sini yang bentuk akar di bagian bawah 3 akar 5 atau akar 5-nya saja. Yang bentuk akar mana? Akar 5. Ya sudah, sekawannya berarti akar 5 per akar 5. Tinggal kita kalikan, 2 kalikan akar 5. Hasilnya tetap 2 akar 5. Kemudian, di sini kan ada 3. Di sini sebenarnya ada angka enggak? Ada ya, tapi 1. Berarti 3 kalikan 1 itu 3. Kemudian akar 5 kalikan akar 5, kan akar 25. Akar 25 itu berapa? 5. Maka 3 kalikan 5 berapa? 15. Maka diperoleh hasilnya adalah 2 per 15 akar 5. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada 3 per akar 2. Maka bisa kita rasionalkan dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Kalau di sini akar 2, berarti ini harus berapa? Akar 2 per akar
2. Ini saya juga ada kesalahan tulis lagi. Harusnya di sini akar 2, ini juga akar 2. Nanti 3 kalikan akar 2, 3 akar 2. Kemudian akar 2 kalikan akar 2. Angka yang sama kok sama-sama akar dikalikan ya sudah hasilnya 2. Atau bisa kita hitung manual, kalau akar 2 dikalikan akar 2 itu kan jadinya akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Maka hasilnya 3/2 akar 2. Itu untuk pecahan dari A per akar B, maka kita cara mengerjakannya dikalikan dengan akar B per akar B. Gimana kalau sekarang bentuknya itu pecahan, tetapi bagian bawahnya itu tetap ada akar, tetapi tandanya itu plus. Maka kita kalikan dengan sekawan. Kalau tadinya itu B plus akar C, maka lawannya apa? B min akar C. Berarti nanti dikalikannya dengan B min akar C per B min akar C. Kemudian kalau untuk B min akar C, sekawannya apa? Sekawannya adalah B plus akar C per B plus akar C. Kalau semula plus jadinya min, kalau semula min jadinya plus. Contoh langsung. Misalkan di sini ada 3 per 1 plus akar 2. Berarti kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya di sini kan plus. Maka diubah jadi 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Ini tinggal dikalikan saja. Cara mengalikannya, yang bagian atas kita kalikan dengan atas, nanti bawah dikalikan dengan yang bawah. 3 kalikan 1, ketemu 3. 3 dikalikan akar 2. 3 akar 2 tandanya kan min, berarti tetap min. Kemudian untuk bagian yang bawah, perlu diingat kalau ada akar A kalikan akar A, akar dikalikan akar, kok dalamnya sama, sama-sama A, berarti nanti hasilnya adalah A tanpa akar. Kemudian untuk yang A plus akar B dikalikan A min akar B, ini kan sama-sama A, sama-sama A. Akar B, tetapi beda tanda saja. Ini nanti hasilnya A kuadrat dikurangi B. Kalau ada akar A plus akar B, ada akar A min akar B, sama, tapi beda tanda saja, nanti jadinya A min B. Nah, di sini ada satu, ada satu. Kemudian ada akar, ada akar. Jadinya bentuk yang mana? 1, 2, atau 3? Bentuk yang kedua. Maka hasilnya A kuadrat. A-nya berapa? 1. 1 dikuadratkan 1. Min B. B-nya berapa? B-nya 2. 1 kurangi 2, min 1. 3 dikurangi 3 akar 2 per min 1. 3 dibagikan negatif 1, negatif 3. Negatif 3 dibagi negatif 1. Plus negatif bagi negatif kan plus. Jadi hasilnya 3 akar 2. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua, misal ada 5 per 3 kurangi akar 2. Maka kita caranya dikalikan dengan sekawannya. Kalau di sini plus jadinya min. Kalau di sini ternyata min jadinya plus. Di sini kan min, maka jadinya plus, ini plus. 5 kalikan 3, 15. 5 kalikan akar 2, 5 akar 2, tandanya apa? Tandanya plus, berarti plus. Dikurangi per, bukan kurangi ya, tapi per, yang bagian bawahnya, sifat yang mana? Nomor 1, 2, atau 3? Nomor 2 ya. Maka A kuadrat, A-nya berapa? 3. 3 dikuadratkan 9, tandanya negatif, ini juga negatif. B-nya berapa? B-nya 2. 9 dikurangi 2, ketemunya 7. Ini bisa disederhanakan atau tidak? Kalau 15 dibagi 7 kan tidak bisa. 5 bagi 7 juga tidak bisa. Maka hasilnya adalah cukup sampai di 15 ditambah 5 akar 2 per 7. Ini untuk bentuk akar atau bentuk akar yang A per B plus akar C. Ada lagi, kita akan belajar satu lagi, kalau bentuknya itu yang bagian bawahnya itu semuanya akar. Ada bisa tanda plus, bisa tanda min. Maka cara merasionalkan tinggal dikalikan dengan bentuk sekawannya. Intinya kalau semula plus, maka bentuk sekawannya negatif. Kalau semula negatif, bentuk sekawannya adalah positif. Gitu. Contoh,
kalau ada 3 per bawahnya kan akar sama akar. Nah, di sini plus, maka dikalikannya dengan negatif sama negatif. Cara mengalikannya sama. 3 kalikan akar 5, ketemu 3 akar 5. 3 kalikan akar 2, ketemu 3 akar 2. Tandanya apa? Negatif. Kemudian untuk bagian yang bawah, akar 5, ini akar, 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 akar. Maka tadi ke sifat yang nomor 3. Kalau ada akar sama akar tinggal dikalikan. Akar 5 kalikan akar 5 itu kan akar 25, ketemunya 5. Akar 2 kalikan akar 2, ketemunya 2. Pahami saja sifat yang tadi untuk ketiga sifat dari bentuk akar ini. Sifat yang ketiga sama-sama akar, yang satu plus, yang satu minus, jadinya A min B. Nah, yang tadi kan sama ya. Tadi ketemunya A min B. Nah, ini. A-nya 5, B-nya 2. 5 kurangi 2, 3. Maka bentuk ini bisa disederhanakan lagi. 3 akar 5 dibagi 3, ketemu akar 5, dikurangi tetap tandanya kurang. 3 akar 2 dibagi 3, ketemunya akar 2. Karena 3 ini bukan hanya milik 3 akar 5 ataupun milik 3 akar 2, tetapi milik semuanya yang ada di atas akar ini. Makanya kita bagikan 3 akar 5 dibagi 3. Kemudian 3 akar 2 juga kita bagi dengan 3. Ini sama. Yang kedua, kalau tadi contohnya plus, yang kedua ini contohnya negatif, maka kita kalikannya dengan positif. Cara menghitungnya sama. Ada lagi sifat-sifat bentuk akar. Nah, di sini kalau ada akar pangkat N dari A dikalikan dengan akar pangkat N dari B, pangkatnya sama-sama N ya, maka tinggal kita kalikan yang ada di dalam kurung. Contoh, ini kan akar pangkat 3 dari 3, akar pangkat 3 dari 9. Maka tinggal kita kalikan 3 kali 9, akarnya di sini tetap. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua, kalau ada pembagian dari bentuk akar. Nah, akarnya kan sama pangkatnya ya, tinggal kita bagikan saja A per B. Sifat yang contohnya ini. Contohnya di sini ada akar 96 per akar 6, maka bisa kita ubah jadi akar 96 per 6. 96 per 6 itu kan 16 ya, maka akar dari 16 itu berapa? 4. Untuk yang ketiga, oke, yang ketiga itu kalau semisal ada bentuk kok B akar N dari A, kemudian di sini C, akar pangkat N dari A juga, yang belakangnya itu sama, maka bagian depannya tinggal kita jumlahkan saja. Sama sifat yang berikutnya, kalau ada bentuk akar, kok belakangnya itu sama, A, ini juga A, pangkatnya juga N, ini juga N, maka tinggal B dikurangi C. Contohnya, misal seperti ini, belakangnya kan sama, tinggal tulis salah satu, kemudian angka yang di depan akar itu yang kita tulis 3, tambah 6 dikurangi 2. Maka ketemunya adalah 7 akar pangkat 5 dari 7. Sifat berikutnya, kalau ada bentuk akar pangkat N dari A pangkat N, di sini yang bagian dalam dan luarnya itu sama, sama-sama N, maka hasilnya itu adalah basisnya sendiri. Hasilnya adalah A. Kemudian ini untuk contohnya sama-sama akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3, maka hasilnya adalah 5. Kemudian kalau sifat yang kelima, ini ada bentuk perkalian, maka tinggal yang bagian di luar kita kalikan dengan yang di luar, yang di dalam kita kalikan dengan yang di dalam. 2 kalikan dengan 3, ketemunya 6. Akar 6 kita kalikan dengan 8, ketemu 48. 48 itu bisa kita ubah jadi akar 16 kalikan 3. Akar 16 itu kan 4, makanya di sini jadinya 6, tetap 6 kalikan. 4 itu asalnya dari akar 16, akar 3 itu kan tidak istimewa ya, maksudnya tidak bisa dicari nilainya, maka jadinya adalah 6 kalikan 4 itu 24 akar 3. Kemudian untuk yang nomor 6, ini kan yang satu itu
akar pangkat N dari A, kemudian yang belakangnya akar pangkat N dari B. Maka yang depan kita kalikan dengan yang depan, yang belakang kita kalikan dengan belakang. Karena di sini akar pangkatnya itu sama-sama N. Contoh kalau ada seperti ini, maka tinggal kita kalikan aja depan kalikan depan, belakang kita kalikan dengan belakang. Ketemu 6 akar 1600. Akar dari 1600 itu kan 40. Maka ketemunya 240. Itulah untuk sifat-sifat bentuk akar. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui juga untuk menarik akar kuadrat. Untuk aplikasi dari ini, kita langsung ke soal saja agar kalian mudah memahaminya. Misal, di sini ada 7 dikurangi 2 akar 12. Apakah bisa kita ubah jadi suatu bentuk yang lebih sederhana? Nah, ternyata bisa. 7 itu kan ada hubungannya sama 12. Apa hubungannya? Berapa ditambah berapa sih biar hasilnya 7? Berapa kalikan berapa sih biar hasilnya 12? Kalau tandanya plus berarti nanti bentuk yang plus, kalau bentuk yang minus berarti bentuknya minus. Yang kita perhatikan adalah bagian depan dan angka yang berada di dalam akar. Kalau yang paling depan itu hasil penjumlahan, kalau yang di dalam akar itu hasil perkalian. Maka kita cari angka berapa kalau dijumlahkan itu hasilnya 7, kalau dikalikan hasilnya 12. Oh, ternyata adalah angka 3 dan 4. Maka kita tinggal mengubah saja akar A. A-nya berapa? Bisa 3, di sini juga bisa 4. Karena di sini itu adalah yang harus ditulis terlebih dahulu itu yang angkanya paling gede, maka kita ubah jadi 4 ditambah 3 dikurangi 2 akar 4 kalikan 3. Jadinya apa? A-nya berapa? A-nya kan yang pilih yang besar. Yang besar kan 4. Berarti 4 dikurangi yang kecil berapa? 3. Maka kita ubah jadi akar 3. Kalau ada seperti ini, untuk menentukan A dan B-nya, itu kita lihat nilai yang paling besar. 3 sama 4 itu besar mana? Oh, besar 4. Berarti nanti A-nya itu yang 4. Kemudian B-nya yang 3. Tandanya negatif dari mana? Karena di soal adalah negatif. Cukup sekian video kali ini untuk bentuk akar. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di dalam kelas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.